Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala ali tayyibin tahirin wa sahbihil muntazabin ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha kuasa, Dia yang maha besar, Dia yang tidak henti-hentinya memberikan karunia kepada kita semua, sehingga dengan inayah dan kekuatan darinya lah, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita di dunia ini. Begitu juga kita sampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk senantiasa taat kepadanya. Karena ketika kita taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita juga telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada pertemuan pertama ini dan nanti akan berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya adalah tentang masalah kenabian. Ketika kita membicarakan masalah kenabian ini, ada satu fenomena yang menarik yang bisa kita lihat di dunia ini, yaitu bahwa fenomena dunia ini selalu berada pada dua sisi. Ada sisi yang hadir atau aktual, yaitu sisi yang nampak dan ada saat ini, dan ada sisi yang bersifat potensial, yaitu sisi yang siap untuk menjadi atau mengada. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sesungguhnya berada pada dua sisi ini. Biji mangga misalkan, secara aktual, biji mangga adalah sebuah biji yang kita bisa lihat dan memiliki bagian-bagian tertentu di dalam biji mangga itu. Namun selain sisi aktual yang bisa kita lihat saat ini pada biji mangga pun juga ternyata memiliki potensi. Artinya, pada biji mangga tersebut bisa hadir potensi tunas mangga, bisa hadir potensi pohon mangga, daun mangga, dan pada akhirnya buah mangga. Seperti halnya biji mangga, semua makhluk yang ada di dunia ini sesungguhnya bergerak dari potensi menuju aktual. Sesungguhnya kita bergerak dalam konteks mewujudkan potensi-potensi kita. Dari keapaannya kita saat ini menjadi keapaannya kita nanti. Itu seperti dengan kita melepaskan atau mengenakan pakaian baru. Kita melepaskan pakaian lama dan kemudian kita memakai pakaian baru. Atau bisa juga disebut dengan ketika kita memakai sebuah pakaian, setelah itu kita memakai pakaian yang lain. Ini adalah prinsip yang sangat jelas dan merupakan fenomena yang ada di dunia ini. Nah, akan tetapi pada manusia dan selainnya itu ternyata ada sedikit perbedaan mendasar, yaitu jika pada selain manusia, maujudnya itu sudah ditetapkan derajat eksistensi dan esensinya. Seperti tadi yang saya contohkan, ketika kita berbicara terkait biji mangga, adalah benar biji mangga itu bergerak dari potensinya, yaitu dari biji mangga, kemudian bergerak kepada potensinya menjadi pohon mangga sehingga pada akhirnya berbuah mangga. Namun derajat eksistensinya telah ditetapkan
dan derajat esensinya pun juga telah ditetapkan bahwa dia hanya bisa bergerak sampai batas menjadi pohon mangga dan memiliki buah mangga. Dia tidak bisa bergerak lebih dari itu. Seperti halnya ketika seekor ikan, dia hanya bisa maksimal mencari makanan di lautan. Dia tidak bisa lagi menjadi seperti seekor monyet memanjat pohon dan memakan buah-buahan. Begitu juga ketika seekor monyet, dia tidak bisa kemudian harus berenang ke dalam laut atau menyelam ke dalam laut dan mencari plankton untuk memberikan kebutuhan makanan pada dirinya. Artinya, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini sesungguhnya telah ditetapkan derajat eksistensi dan esensinya. Walaupun mereka bergerak dari potensi menuju ke aktualitas dirinya, tetapi derajat eksistensi dan esensinya telah ditetapkan. Nah, berbeda dengan makhluk-makhluk tersebut, manusia sesungguhnya adalah maujud yang dinamis dan terus melakukan penyempurnaan atau transformasi. Manusia adalah maujud yang terbuka, di mana untuk dapat menentukan derajat akhirnya itu harus dengan usahanya, dan derajat akhirnya bukan hanya apa yang ada saat ini, tetapi ia bisa menjadi apapun yang diinginkannya sesuai dengan usahanya. Nah, itulah sebabnya manusia adalah makhluk yang bersifat multidimensi. Dia bisa menjadi apapun sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Dia bisa bergerak dari potensi menuju aktual dan bisa mengaktualkan apapun sesuai dengan ikhtiarnya, sesuai dengan usahanya. Nah, itulah sebabnya manusia memiliki kelebihan tertentu daripada binatang. Pada sisi tertentu, manusia memang tidak ada bedanya dengan binatang. Binatang bisa makan, manusia pun juga bisa makan. Binatang bisa melakukan reproduksi, manusia pun juga bisa melakukan reproduksi. Akan tetapi, ada satu hal yang membedakan manusia atas binatang, yaitu akalnya, yaitu kemampuan berpikirnya. Inilah pembeda utama antara manusia dengan binatang. Binatang bergerak hanya berdasarkan insting dan naluriahnya semata. Ia bergerak atas dorongan yang memang sudah merupakan suatu sistem yang bersifat paten di dalam dirinya. Akan tetapi, manusia selain juga bisa bergerak berdasarkan instingnya, bisa bergerak berdasarkan naluriahnya, manusia juga bisa bergerak dan melakukan sesuatu atas dasar pemikirannya, atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasionalnya, atas dasar pertimbangan-pertimbangan akalnya. Sehingga dia bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Penilaian atas benar dan salah ini, penilaian atas baik dan buruk ini hanya bisa dilakukan oleh akalnya manusia. Dan tidak ada satu binatang pun, tidak ada satu hewan pun yang bisa melakukannya kecuali hanya manusia semata. Dan inilah yang membedakan dan menjadi perbedaan utama antara manusia dengan binatang. Selain itu, dengan akal dan pikirannya, manusia juga bisa mengontrol insting dan tabiatnya. Dia bisa mengarahkan insting dan tabiatnya pada perilaku dan perbuatan yang bernilai baik demi mencapai kesempurnaannya. Bahkan, dengan akalnya, manusia juga bisa dan mampu menyingkap rahasia-rahasia semesta,
serta dapat menguak tabir-tabir hakikat dari eksistensi yang ada. Oleh karena itu, jika manusia tidak menggunakan akal dan pikiran yang ada padanya dan hanya mengikuti insting dan kecenderungan tabiatnya, maka dalam kondisi ini manusia sesungguhnya tidak berbeda dari binatang-binatang. Bahkan manusia dari segi nilai dan esensinya lebih rendah daripada mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda dan kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu laksana binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dari sini bisa menjadi sangat jelas bahwa manusia untuk mencapai kehidupan insania yang ideal tidak bisa hanya membatasi dirinya dengan mengikuti insting dan kecenderungan tabiatnya. Tetapi lebih dari itu, potensi akal yang ada pada manusia harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia harus dengan segala pilihan yang ada dan kebebasan yang ada mengambil pilihan dan ikhtiar yang tepat dalam mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan dirinya. Sebab apabila manusia tidak melakukan hal demikian, maka ia akan hidup sia-sia di dunia seperti binatang-binatang lainnya. Terlebih lagi di akhirat akan mendapatkan kesengsaraan abadi. Dan manusia seperti ini menurut Al-Quran adalah paling buruknya binatang. Sesungguhnya seburuk-buruknya binatang pada sisi Allah adalah orang-orang yang pekak dan tuli, tidak mau mendengar dan memahami kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 22. Dari hal ini bisa kita ketahui dengan jelas bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara manusia dengan binatang. Manusia bisa mencapai kehidupan yang ideal, manusia bisa mencapai tujuan yang ideal dengan menggunakan akalnya, dengan menggunakan pemikiran rasionalnya. Oleh sebab itu, pada konteks ini, manusia sesungguhnya membutuhkan seperangkat aturan atau seperangkat hukum, di mana dengan aturan-aturan itu, manusia bisa mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus untuk dilakukan. Atau kalau kita menggunakan bahasa agama, mana yang wajib dilakukan dan mana yang tidak wajib dilakukan. Nah, kebutuhan manusia akan perangkat-perangkat aturan ini disebut dengan ideologi. Dan yang dimaksud dengan ideologi adalah seperangkat hukum-hukum yang bersifat universal, dalam konteks bahwa hukum-hukum itu meliputi seluruh manusia. Sebagai contoh, ketika dikatakan bahwa Tuhan wajib disembah, maka kalimat ini atau proposisi ini bermakna bahwa kewajiban menyembah Tuhan adalah tugas semua manusia. Karena proposisi ini atau kalimat ini bersifat universal dan menyeluruh, maka aturan atau perangkat hukum ini disebut dengan ideologi. Nah, dari sini bisa menjadi sangat jelas bahwa manusia agar bisa mencapai kesempurnaannya yang hakiki, untuk bisa mencapai tujuan idealnya, di mana dia ingin terus menyempurna, maka sesungguhnya manusia
membutuhkan seperangkat hukum atau biasa juga disebut dengan way of life yang berkesesuaian dengan potensi rasionalitasnya, berkesesuaian dengan logika pemikirannya. Di mana dengan cara inilah manusia pada akhirnya bisa mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dengan mengetahui aturan-aturan ini berdasarkan ideologi yang ada, maka kita bisa menapaki jalan-jalan untuk mencapai tujuan ideal kita, untuk mencapai derajat insaniah kita yang semakin menyempurna. Selain kebutuhan manusia akan ideologi, manusia juga membutuhkan pandangan dunia. Karena ideologi yang benar, ideologi yang betul-betul berkesesuaian dengan rasionalitas manusia, pemikiran akal manusia, harus bersandar pada pandangan dunia yang benar pula. Sebagai contoh tadi, secara ideologi, Tuhan wajib disembah. Ini adalah hukum akal praktis. Artinya secara praktis kita harus melakukan penyembahan kepada Tuhan. Nah, hukum tersebut harus bersandarkan kepada hukum akal teoritis. Jadi kalau tadi hukum akal praktis, Tuhan wajib disembah, maka proposisi atau perangkat hukum ini harus bersandarkan kepada hukum akal praktis, di mana hukum akal praktis mengatakan Tuhan itu ada, atau Tuhan adalah pencipta manusia dan maujud-maujud lainnya. Hanya dengan bersandar pada pandangan dunia seperti inilah, maka ideologi tadi bernilai benar. Sehingga ketika pandangan dunianya mengatakan bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan adalah pencipta seluruh makhluk yang ada di alam semesta, bahkan alam semesta ini seluruhnya adalah ciptaan Tuhan, maka ideologi yang benar juga harus bersandar pada pandangan dunia yang benar ini, di mana karena Tuhan itu ada, maka secara praktis dia juga wajib disembah. Ketika kita berbicara tentang pandangan dunia, maka sesungguhnya kita berbicara terkait seperangkat keyakinan mengenai penciptaan alam semesta dan manusia, bahkan mengenai wujud secara mutlak. Mengapa hal ini menjadi pembahasan utama dalam pandangan dunia? Karena tidak bisa dipungkiri ketika manusia ingin berjalan menuju kepada tujuan yang bisa membuatnya meraih kebahagiaan, kepada tujuan yang hakiki, maka manusia yang berakal mesti mengetahui tentang hakikat eksistensi. Apakah kebahagiaan yang akan kita raih sebagai manusia ini hanya berada di alam materi ini saja, ataukah sesungguhnya juga ada alam-alam lain selain alam materi? Apakah ada eksistensi atau keberadaan yang hanya bersifat materi semata, atau sesungguhnya ada keberadaan atau eksistensi yang sesungguhnya bersifat non-materi? Nah, pengetahuan tentang hakikat eksistensi ini, hakikat keberadaan ini akan mengantarkan kita kepada hakikat eksistensi mutlak atau hakikat wujud mutlak. Nah, itulah sebabnya dalam pandangan dunia, khususnya terkait dengan pandangan dunia agama, ada 3 hal pokok, ada 3 hal yang prinsip ketika kita berbicara terkait pandangan dunia. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pandangan dunia ini berkaitan terkait keyakinan kita mengenai penciptaan alam semesta dan manusia. Ketika kita berbicara tentang penciptaan, maka kita berbicara tentang hakikat eksistensi, kita berbicara tentang wujud mutlak. Dan selain kita berbicara tentang wujud mutlak, kita juga sesungguhnya berbicara tentang hari akhirat. Dan ketika kita berbicara tentang hari akhirat, kita juga akan berbicara tentang jalan yang akan kita tempuh menuju kepada
tujuan akhirat kita. Selain itu, pentingnya memahami pandangan dunia yang tepat juga berhubungan dengan diri kita sendiri. Karena dalam meraih tujuan untuk bisa meraih kebahagiaan yang kita harapkan, tujuan kesempurnaan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui tentang siapa diri kita. Memahami akan siapa saya. Pengetahuan tentang manusia. Karena ketika kita mengetahui tentang pengetahuan tentang manusia, tentang diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita bisa mengetahui kemana manusia akan menuju, kemana manusia akan meraih kesempurnaannya. Apakah dia hanya akan meraih kesempurnaan yang bersifat materi saja dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan materialnya, ataukah sesungguhnya manusia punya sisi lain selain jasadnya, yaitu sisi rohanianya, di mana dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan rohanianya dia bisa mencapai kesempurnaannya. Nah, semua hal ini penting untuk dibahas dan karenanya menjadi sesuatu yang bersifat sangat urgent untuk mengetahui pandangan dunia yang benar. Seperti tadi yang telah kami sampaikan, pandangan dunia ini berkaitan dengan 3 hal pokok, 3 hal prinsip, yaitu terkait dengan wujud secara mutlak, yaitu dari mana kita berasal, hakikat eksistensi yang sesungguhnya, di mana keberadaan kita sesungguhnya berasal dari eksistensi yang mutlak tersebut, kemudian berkaitan dengan hari akhirat atau akhir dari perjalanan kita, dan juga berkaitan dengan pengetahuan tentang jalan yang benar yang menghubungkan antara awal keberadaan kita dan akhir perjalanan manusia. Nah, ketika kita berbicara tentang pengetahuan tentang jalan yang benar ini, maka kita sesungguhnya berbicara terkait kenabian. Karena manusia untuk mencapai tujuannya membutuhkan sistem dan undang-undang dari Tuhan. Dan karenanya menjadi penghubung atau menghubungkan rantai pandangan dunia dan ideologi. Karena dari hal ini membawa kita pada kebutuhan terhadap Rasul Tuhan yang membawa sistem dan undang-undang yang berisi apa yang harus dan tidak boleh manusia lakukan dalam kehidupan di alam dunia ini. Oleh sebab itu, kenabian adalah pemberian dan karunia ilahi kepada hambanya yang telah mencapai derajat insan kamil secara akal nasori dan akal praktis, akal teoritis dan akal praktis. Dan tugas dari seorang nabi adalah memberi petunjuk pada manusia ke jalan ilahi dengan mengangkat mereka dari alam kegelapan dan kebodohan kepada jalan cahaya dan akal marifat. Mengapa kenabian mesti ada? Atau kenapa manusia membutuhkan seorang nabi? Tidak bisa dipungkiri bahwa secara fitrawi manusia menginginkan keteraturan dan keharmonisan. Nah, manusia sebagai makhluk individu juga adalah makhluk yang bermasyarakat, yang merupakan susunan dari individu-individu lainnya. Dan dalam masyarakat, bisa kita ketahui bersama, itu terdapat bermacam-macam perbedaan, kecenderungan, kebutuhan, dan kepentingan di antara anggota-anggotanya. Yang mana perbedaan tersebut dapat menjadi penyebab ketidakteraturan di dalam sistem masyarakat. Oleh sebab itu, agar bisa tercipta keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat,
sebagaimana masyarakat membutuhkan individu-individu sebagai bangunan fisiknya, maka masyarakat juga membutuhkan undang-undang sebagai perekat dan bentuk bagi bangunan tersebut. Bahkan sesungguhnya ia juga membutuhkan pembuat undang-undang yang merumuskan bentuk aturan yang paling tepat untuk masyarakat. Karena undang-undang yang tepat bagi manusia adalah undang-undang yang memenuhi seluruh dimensi kebutuhan dan kepentingannya secara sempurna agar bisa menjaga keharmonisan wujud individunya dan wujud masyarakatnya. Maka undang-undang tersebut haruslah dibuat oleh wujud yang mengetahui seluruh aspek dan dimensi kebutuhan serta kepentingan manusia. Dengan kata lain, undang-undang ini harus datang dari pencipta manusia. Karena pencipta manusialah yang mengetahui seluruh seluk-beluk hakikat dan esensialitas manusia dan pasti terjaga dari kesalahan keberpihakan pada salah satu anggota individu atau golongan masyarakat. Karena jika manusia yang membuat undang-undang untuk seluruh manusia, maka pertama, mereka pasti tidak mengetahui hakikat dan esensi manusia secara sempurna. Dengan kata lain, manusia sendiri tidak bisa mengetahui hakikat dan esensi dirinya sendiri secara sempurna. Yang kedua, mereka juga tidak terjaga dari kesalahan keberpihakan pada salah satu kepentingan atau kebutuhan yang terdapat pada masyarakat manusia. Maka kesimpulan yang bisa diambil dari hal ini adalah mereka atau manusia tidak akan pernah dapat melahirkan aturan yang berlaku adil bagi seluruh masyarakat manusia. Dan karenanya undang-undang tersebut harus datang dari Tuhan dalam bentuk wahyu Tuhan. Dan wahyu tersebut harus ada yang menerimanya yang secara hakikat mempunyai keidentikan atau kesesuaian dengan wahyu Tuhan tersebut. Dan yang menerima wahyu itulah yang kemudian disebut dengan nabi atau rasul Tuhan. Atau dalam bahasa filsafat disebut dengan manusia sempurna pilihan yang diutusnya untuk membimbing dan menyampaikan kepada manusia agar bisa meraih kesempurnaan wujud individunya dan kesempurnaan wujud masyarakatnya. Dalam hal ini bisa tercipta keteraturan, keharmonisan, dan keadilan dalam masyarakat. Mengenai keniscayaan akan turunnya wahyu Tuhan dan pengutusan Nabi untuk menyampaikan kepada manusia akan kesempurnaan hakiki dan kebahagiaan hakiki, Ayatullah Jawadi Amuli mengemukakan bentuk kaidah logika sebagai berikut. Yang pertama, pencipta manusia adalah Tuhan yang maha tahu dan maha bijak, di mana manusia diciptakannya untuk tujuan tinggi dan mulia. Yang kedua, manusia adalah suatu hakikat yang abadi dan ia harus bergerak di jalan siratal mustaqim menuju ke abadian. Sehingga dengan jalan ini ia dapat menjamin kebahagiaan abadinya, dan jika di jalan ini ia melakukan kesalahan atau memilih jalan yang salah, maka ia terpaksa mendapatkan penderitaan dan tidak mendapatkan bagian dari kebahagiaan abadi. Ketiga, karena manusia adalah ciptaan Tuhan, dan karena itu hanya Dia yang mengetahui secara sempurna hakikat manusia dan dimensi-dimensi eksistensinya, serta kebutuhan-kebutuhannya, dan kecuali Dia tidak ada yang mengetahui hakikat manusia
serta kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, dan penantian-penantian realnya. Maka yang keempat, karena hanya Tuhan yang mengetahui hakikat manusia dan dimensi-dimensi eksistensinya serta kebutuhan-kebutuhannya, dan bisa dipastikan tidak ada satupun maujud kecuali hanya Tuhan yang sanggup memenuhi penantian-penantian manusia. Sedangkan di satu sisi, kalau kita mengharapkan manusia yang akan mewujudkan jalan ini, dan manusia itu sendiri tidaklah maksum atau tidak terpelihara dari kesalahan, maka ketika dia ingin merealisasikan jalan ini, ia pasti akan tergelincir dan jatuh pada kesalahan. Dan hal ini bisa menjadi sebab bagi kejatuhan manusia dan menjadi penyebab ia tidak dapat meraih bagian kebahagiaan yang abadi. Selain itu, kejatuhan ini juga kejatuhan yang membuat ia tidak dapat memperoleh bagian kebahagiaan abadi manusia juga tidak sesuai dengan inayah dan hikmah Tuhan. Dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa hanya Tuhan sendirilah yang layak menyusun program hidayah manusia, dan dengan mengutus pembawa wahyu yang maksum supaya kitab suci tersebut berada dalam ikhtiar manusia, dan manusia dengan menjalankan program ilahi tersebut dapat terjaga dari bentuk kelalaian, kelupaan, dan kesalahan hidup. Sehingga dengan demikian ia dapat sampai pada kebahagiaan hakiki dan tujuan akhir, yaitu pertemuan dengan Tuhan dalam kondisi pertemuan dengannya dipenuhi kebahagiaan abadi. Setelah kita mendengarkan argumentasi yang baru saja tadi kami paparkan, maka menjadi sangat jelas bahwa ketika manusia ingin meraih kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki, maka hal ini tidak akan pernah bisa lepas dari ma'rifat iman dan amal perbuatan yang benar atau amal saleh. Karena terdapat hubungan antara ma'rifat iman dan amal perbuatan manusia dalam kehidupannya dengan kebahagiaan abadinya. Oleh sebab itu, manusia yang benar cara hidupnya dan yang ingin mencapai kesempurnaan insaniahnya serta kebahagiaan hakikinya adalah manusia yang mestinya mengikuti program ilahi dengan perantaraan kitab sucinya, dengan perantaraan sunnah dan sirah nabinya, di mana semua itu diajarkan dan dicontohkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, serta nabi dan rasulnya yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 151. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Jum'ah ayat 2. Setelah mendengarkan uraian-uraian ini, maka
menjadi sangat jelas bagi kita semua bahwa agar manusia bisa mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hakikinya, dan agar manusia tidak terjebak pada eksperimen hidup yang memerlukan waktu yang sangat lama dan bisa mengakibatkan pengorbanan kesalahan yang sangat besar, di mana hal ini bisa menyebabkan kesengsaraan yang abadi di alam akhirat, maka sesuai dengan argumentasi akal dan wahyu, maka manusia mesti mengikuti jalan para nabi dan rasul Tuhan yang merupakan manusia sempurna pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, Tuhan demi menyampaikan manusia pada kesempurnaan dan kebahagiaan abadinya, maka sesuai dengan hikmahnya, sudah pasti akan memberikan program hidayah kepada manusia lewat perantaraan para nabi dan rasulnya. Dan hal ini adalah bentuk karunia terbesar Tuhan kepada manusia. Sampai di sini pembahasan pertama kita terkait kenabian dan kesempurnaan manusia. Insya Allah kita akan membahas lebih lanjut lagi dalam pertemuan yang kedua terkait kenabian ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua, khususnya kepada saya, dan semoga menjadi berkah bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.